Ya pamit mau ke rumahnya Limin, mau menggandakan uang, tapi di kebun Singon. Saya nggak rela. Limin harus membusuk dulu di penjara, harus mati dia, Mas. Muslimin, pelaku yang telah menghabisi nyawa 2 kawan dan mantan bosnya, tinggal di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami pun coba menyambangi tempat tinggal pelaku. Di rumah inilah Muslimin bersama istri dan kedua anaknya tinggal. Sejak kasus pembunuhan yang menjeratnya terungkap, kini anak dan istri Muslimin sudah tidak tinggal lagi di rumah ini. Kami kemudian mencari informasi soal perilaku Muslimin kepada Subeno, kepala desa setempat. Menurut Subeno, sebelum kasus ini terbongkar, warga memang sudah curiga. Kan waktu ada yang membangun rumah itu, dia kan ada batasnya itu. Ketika mau menggali untuk pondasi itu, orang itu datang si Muslimin itu, nggak boleh ke barat-barat gitu loh. Ini batasnya gitu. Padahal itu kan tinggal 1,5 meter ya, 1 meter. Jadi ketika dia mau gali ke baratnya di situ, ini batasnya yang ini, batasnya ini. Jadi sudah merasa ketakutan itu. Disinilah jasad Muhammad Lutfi dikubur oleh Muslimin. Lokasinya hanya beberapa meter dari tempat tinggal Muslimin. Sedangkan lokasi ini merupakan tempat dikuburnya Restu Novianto. Padahal siang ya. Tak jauh dari tempat ini terdapat pohon nangka yang disebut-sebut sebagai tempat ritual mereka. Dan bekas kandang ayam di Dusun Sambung Rejo ini adalah tempat dikuburnya Slamet alias Sugeng. Sebelum jasadnya ditemukan, beberapa tetangga Sugeng sempat curiga. Hampir 1 bulan mereka mencium bau busuk dari sekitar bekas kandang ayam ini. Itu kan dulunya kandang ayam, jadinya taunya itu ayam-ayam yang busuk, bau-bau tai ayam gitu. Dalam waktu berapa lama itu bau seperti itu bisa? Ya kurang lebih 1 bulan. Untuk mengetahui bagaimana kronologi hilangnya korban, kami sempat menyambangi masing-masing keluarganya. Rohana, istri Slamet alias Sugeng, mengungkapkan soal suaminya yang hilang pada tahun 2014 lalu. Suami saya tuh perginya setelah sholat Isya. Ya. Dia pamit mau tidur ke kandang bawa uang. Katanya saya nggak usah punya pikiran yang macam-macam. Gitu. Bilangnya cuma gitu. Iya pernah cerita mau menggandakan uang, tapi saya kan sebelumnya nggak setuju. Tapi karena berhubung dia kumpulnya sama si Limin di kandang, jadi kan saya nggak tahu kebujuk-bujuk. Jadi saya ya udah nggak bisa ngelarang. Ya saya cuma menunggu, saya mencari orang pintar biar suami saya itu pulang gitu. Tapi dia bilangnya kan, ini Pak Sugeng udah nelpon katanya. Dia buka usaha di tempat lain, bilangnya gitu, menutup-nutupi gitu. Tak hanya keluarga Sugeng, kami juga menyambangi keluarga Restu Novianto. Sri Hartini, istri Restu, menceritakan awal kejadian naas yang menimpa suaminya. Ya pamit mau ke rumahnya Limin, mau menggandakan uang, tapi di kebun Singon. Saya tungguin sampai sore kok nggak pulang. Malam pun saya tungguin sampai larut malam, kok nggak ada kabar, kok nggak pulang-pulang. Rasanya saya udah nggak enak. Soalnya suami saya udah bilang sebelumnya kayak gitu, udah bilang kayak gini, saya udah dibikinin lubang sama Limin di bawah pohon nangka kayak gitu. Ya saya tanya, lah buat apa?
Saya juga nggak tahu, Dek. Katanya buat ritual, katanya. Lah kok ritual kok di kebun, nggak di rumah. Cari yang sepi, kayak gitu. Rupanya, dari kecurigaan Sri Hartinilah awal mula terbongkarnya aksi keji muslimin. Limin itu sempat lewat di depan rumah saya, pakai motor itu saya. Platnya udah diganti sama udah dikasih gambaran-gambaran, tapi kan saya masih hafal motor saya. Ya saya bicara sama kadusnya itu, loh itu kan motor saya. Terus saya solusi sama kadus ini gimana baiknya, apa mau laporan sama polisi atau gimana. Ya udah Mbak, nanti gampang biar saya yang ngatasin, kayak gitu sih kadus ini. Sejak ditinggal sang suami, kini Sri Hartanti seorang diri mengurus ketiga anaknya. Seolah-olah kan dia itu banyaklah Mas perjuangannya dia sama saya kan. Ya kayak saya hamil waktu itu, saya ingin apa-apa pasti diturutin. Sama anak-anak pun saya sih, sama saya pun nggak pernah gimana-mana. Ya perjuangan banyak lah. Kalau saya dimarahin sama orang, apa saya dibenci sama orang, pasti dia belain saya. Ya banyaklah perjuangan sama saya itu. Pokoknya dia itu suami yang tanggung jawab penuh lah. Apa yang dikangenin? Selain keluarga Sugeng dan Restu, rasa duka juga dirasakan keluarga Muhammad Lutfi yang dihabisi pada tahun 2016 lalu. Saat itu Sofyan sempat ditipu oleh muslimin soal keberadaan Lutfi. Kepada Sofyan, muslimin mengatakan kalau Lutfi pergi ke Tangerang dan bekerja di sana. Setelah bunuh anak saya sudah dibunuh, dia bisa sempat bohongi saya, minta uang 4 juta. Saya sudah keluar 4 juta Mas, sama Limin. Jadi kurang 1 juta katanya kan, pinjem 5 juta Lutfi. Saya demi anak itu Mas. Iya. Beliau sudah dibunuh. Ya nangka Limin kok sekejam itu Mas, ya Allah. Pokoknya saya menuntut dia harus mati gitu aja. Saya enggak rela. Saya enggak rela Mas. Anak saya salah apa? Dia masih 26 tahun Mas. Limin harus membusuk dulu di penjara. Harus mati dia Mas. Akal bulus muslimin telah memperdaya 3 orang korban. Dan kini ia harus bertanggung jawab atas semua itu.